at the Soroka Hospital in Beersheba, at a site where a ballistic missile... Dunia menyaksikan dengan takjub. Di layar kaca, di ruang-ruang rapat diplomatik, di kamar-kamar tidur yang terbuka semalaman hanya untuk mengikuti siaran langsung. Dunia menahan napas. Tel Aviv terbakar dalam gelombang rudal. Haifa, kota pelabuhan strategis, terkunci dalam kepanikan total. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Israel, negara yang dikenal tak pernah mundur dari konflik, mengakui satu hal: mereka kalah. Konflik ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Sejarah panjang permusuhan antara Israel dan Iran seperti bara dalam sekam yang lama tertahan. Ketegangan diplomatik, serangan siber, pertempuran bayangan di Suriah, dan serangan udara di Lebanon, semuanya menjadi batu pijakan menuju puncak konfrontasi ini. Namun, tak satupun yang menduga bahwa puncaknya akan datang dalam bentuk badai rudal yang mengguncang fondasi kekuasaan Israel. Serangan dimulai saat matahari baru terbit di atas dataran tinggi Golan. Sistem pertahanan Iron Dome Israel yang selama ini menjadi simbol kekebalan, kewalahan menghadapi volume dan variasi rudal yang menghujani dari berbagai arah. Iran, yang selama bertahun-tahun mempersiapkan strategi asimetris, kali ini memadukan teknologi tinggi dengan taktik kejutan militer. Beberapa rudal bahkan diyakini memiliki kemampuan untuk menghindari deteksi radar. Tel Aviv tidak pernah mengalami kehancuran seperti ini sejak Perang 1948. Bangunan tinggi runtuh, infrastruktur sipil lumpuh, internet padam di banyak wilayah. Di Haifa, serangan ke kilang minyak terbesar menyebabkan kebakaran hebat selama 2 hari berturut-turut. Ribuan penduduk melarikan diri ke arah selatan, mencari perlindungan yang nyaris tak tersedia. Bandara Ben Gurion ditutup. Seluruh wilayah Israel berada dalam status darurat penuh. Kemenangan militer bukanlah hanya soal kehancuran yang ditimbulkan, tetapi juga pesan yang berhasil dikirim. Dan pesan Iran sangat jelas. Dominasi Israel tidak lagi absolut. Dalam pernyataan resmi yang mengejutkan, Perdana Menteri Israel menyampaikan pidato yang disiarkan langsung. Kami menghadapi kekuatan yang telah kami remehkan terlalu lama. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kami terpaksa mengakui bahwa kami kalah dalam pertempuran ini. Pernyataan itu mengguncang komunitas internasional. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, segera menggelar rapat darurat Dewan Keamanan PBB. Namun bahkan Washington terlihat ragu. Mereka tidak dapat bergerak sembarangan, karena skala serangan ini mengindikasikan bahwa keterlibatan lebih lanjut dapat memperluas konflik ke seluruh kawasan. Rusia dan Cina menyerukan gencatan senjata, tetapi suara-suara mereka tenggelam dalam hiruk-pikuk analisis strategi global yang berubah dalam semalam. Iran tidak merayakan kemenangan ini dengan parade atau propaganda besar-besaran. Sebaliknya, mereka mengeluarkan pernyataan singkat. Kami hanya merespons. Ini adalah balasan yang tertunda. Sebuah sikap yang justru memperkuat kesan bahwa mereka telah merencanakan semua ini selama bertahun-tahun. Operasi ini tidak sekadar serangan militer, tapi sebuah pesan geopolitik yang menegaskan bahwa tatanan lama di Timur Tengah telah usang. Dampaknya merambat cepat. Hubungan diplomatik antara negara-negara Teluk dan Israel yang mulai mencair kembali membeku. Arab Saudi yang sebelumnya membuka ruang dialog langsung menunda semua pembicaraan bilateral. Turki memperingatkan kemungkinan eskalasi regional. Mesir mengaktifkan militer di perbatasan utara sebagai langkah antisipasi. Dunia memasuki babak baru, lebih gelap, lebih tidak pasti. Namun, di balik kehancuran dan strategi, ada sisi manusia yang tak bisa diabaikan. Ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal. Rumah sakit penuh sesak. Anak-anak menatap langit dengan ketakutan akan suara ledakan berikutnya. Di Iran sendiri, rakyat turun ke jalan, bukan hanya merayakan, tetapi juga berseru untuk perdamaian yang sejati, meminta agar pemerintah mereka berhenti setelah kemenangan ini. Media sosial menjadi medan baru pertempuran opini. Tagar seperti hashtag Israel kalah, hashtag Iran menyerang, dan hashtag Middle East War 2025 menduduki trending topik global. Narasi-narasi saling bertabrakan. Sebagian membela Israel sebagai korban, sebagian menyebut Iran sebagai simbol perlawanan.
Namun di tengah semua itu, satu fakta tak terbantahkan. Untuk pertama kalinya, Israel mengakui kekalahan, dan dunia harus belajar menerima kenyataan baru ini. Sejarawan akan menulis bab khusus tentang pekan ini. Para analis akan membedah setiap rudal yang melesat dan setiap bunker yang hancur. Tetapi bagi warga Tel Aviv dan Haifa, ini bukan soal statistik atau strategi. Ini adalah luka kolektif yang akan meninggalkan bekas selama puluhan tahun ke depan. Dan bagi Iran, ini adalah bab baru dalam narasi kekuatan timur yang bangkit dari keterpurukan panjang. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang lebih siap untuk bertahan di dunia baru yang penuh ketidakpastian ini. Dan jika pelajaran dari pertempuran ini bisa diambil, maka satu hal menjadi jelas. Dominasi militer tanpa kesiapan mental dan solidaritas sipil tidak akan pernah cukup. Israel kini menyadari itu, dan dunia pun mulai belajar kembali menafsirkan makna kekuatan di abad ke-21.